Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini ada sebuah pertanyaan dari Kak Sofi dari Papua. Bertanya, boleh bertanya Pak Tani? Oke, boleh. Apakah kelompok tani kami masih aktif? Karena dahulu orang tua saya sebagai pengurus kelompok tani lebih kurang 10 tahun sudah meninggal. Sementara sekarang kelompok taninya sudah tidak aktif, tetapi lahannya masih ada, usaha taninya masih jalan. Boleh dijelaskan Pak Tani bagaimana cara membentuk atau mendapatkan kelompok tani tersebut? Oke, baik. Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin banyak sekali kita jumpai di lapangan. Ini juga sudah kita alami sama-sama. Kami sebagai petugas penyuluh pertanian ya juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lebih kurang kelompok taninya itu dahulu dipimpin oleh pengurus kelompok tani aktif. Setelah meninggal dunia, kelompoknya mungkin kehilangan induk, seperti ayam kehilangan induk, atau tidak ada lagi pengurus dan tidak dibentuk lagi atau tidak dibenahi lagi. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat luar biasa karena banyak dialami oleh petani-petani kita di lapangan. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus, atau anggota kelompok tani itu harus menanyakan apakah kelompok ini aktif atau tidak ke petugas admin simultan yang diberikan di tiap-tiap kecamatan. Itu ada yang berkantor di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP, mungkin di daerah lain atau BIP yang setingkat kecamatan. Jadi boleh anggota kelompok tani yang ditinggalkan boleh menanyakan apakah kelompok tani ini masih aktif atau sudah hilang otomatis misalnya. Jadi kalau memang sudah ditanyakan, dicari informasinya melalui petugas admin simultan ini, kalau masih terdaftar di simultan berarti kelompok taninya masih ada. Hanya saja kita tinggal membenahi lagi pengurus-pengurus kelompok tani yang mungkin sudah tidak menjadi pengurus, baik itu meninggal dunia maupun pindah domisili ataupun sudah tidak berusaha tani lagi. Jadi bagaimana cara untuk membenahnya nanti kita bahas juga di video ini. Itu yang pertama dahulu, untuk kita carikan informasinya apakah kelompok tani ini aktif atau tidak, atau masih ada atau tidak di simultan ini. Karena kelompok tani yang aktif itu pasti terdaftar di simultan, atau kelompok tani yang sudah ada itu pasti terdaftar di simultan. Nah, hanya saja kita tinggal membenahi lagi kelompok tani yang sudah ada tersebut. Itu jauh lebih gampang, lebih bagus, dan lebih baik karena kelompok taninya pastinya sudah memiliki legalitas dan juga masih terdaftar dan sangat mudah untuk melakukan pembinaan-pembinaan, baik itu dari penyuluh pertanian maupun unsur-unsur yang terkait di bidang pertanian lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kelompok tani itu sudah tidak terdaftar atau sudah terdelete di sistem informasi penyuluh pertanian atau simultan ini tadi, lakukan pembentukan ulang, baik itu boleh menghidupkan kelompok tani lama ataupun membuat kelompok tani baru. Nah, kalau untuk membenahi kelompok tani yang sudah ada atau kelompok tani yang lama itu kemarin kita bentuk lagi, kita buat lagi atau kita benahi lagi, itu sangat mudah sekali karena sudah ada memiliki nama kelompok, sudah ada punya jati diri atau kelompok itu sudah dikenal oleh anggota-anggotanya. Misalnya kelompok tani sejati misalnya kan, itu tinggal kita membenahi pengurusnya dan menambah aturan-aturan di dalam pembentukan kelompok tani tersebut. Jadi lakukan sosialisasi, lakukan koordinasi dengan petugas di lapangan yang dalam hal ini adalah penyuluh pertanian. Jadi bekerja sama antara anggota kelompok tani tadi dengan penyuluh pertanian dan dibuatlah musyawarah pembentukan kelompok tani, baik itu kelompok tani pembenahan ataupun kelompok tani yang ingin dibuat baru. Misalnya kalau kelompok tani yang dibuat baru itu harus dari awal, mulai dari pembentukan rapat musyawarah, dibuat nama lagi dan didaftarkan lagi nama-nama anggotanya. Tapi kalau yang sudah terdaftar di simultan itu hanya saja penggantian pengurus baru. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bagi mungkin kelompok tani yang sudah lama tidak aktif, jika lahannya itu mungkin tidak mencukupi atau kurang,
atau mungkin anggotanya juga kurang, itu bisa kita bergabung di kelompok tani sekitarnya. Misalnya kelompok tani A yang sudah tidak aktif atau sudah lama ditinggalkan pengurus, hanya tinggal beberapa hektar saja dan juga anggotanya hanya beberapa orang misalnya, tetapi ingin dibina dan berkembang, boleh bergabung di kelompok sekitar. Misalnya kelompok A 5 hektar, kelompok B 25 hektar misalnya. Kita masih bisa bergabung di kelompok tani yang B tersebut, agar nanti kita sama-sama mendapat pembinaan, mendapat pelayanan, mendapat informasi-informasi penyuluhan pertanian tentunya, dan juga akses-akses mungkin pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ataupun unsur-unsur terkait di bidang pertanian. Nah, itu yang ketiga. Mungkin itu saja, sahabat Bu Mel yang dari Papua. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan, dan mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan coretannya di kolom komentar, dan insya Allah nanti kita akan bantu menjawab tentang kelembagaan kelompok tani, mulai dari pembentukan, perkembangan kelas kelompok tani, membuat proposal dan sebagainya. Nanti insya Allah kita berikan jawaban di video VT ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.